Oke, halo semuanya, balik lagi sama gua Denberg di sini dan kita bakal bahas sequence render dari konten productivity ya. Dan di sini ini gua disclaimer dulu, gua gak bakal bahas soal yang targetnya buat komersil ya atau yang misalnya buat kerjaan yang ini yang buat buat perusahaan atau enterprise skalanya ya. Jadi kalau udah di skala situ itu gak bisa dikompromi lagi. Itu udah pasti lu kejar kualitas itu. Nah, di sini yang gue bahas ini adalah, sequence render buat mereka-mereka yang, buat produktivitas video dan itu video bakal di-upload di YouTube. Ya, kira-kira kayak gitulah ya. Jadi ini buat lu yang punya channel YouTube. Nah, misalkan ini tergantung juga sih dari skenarionya. Jadi kalau pertama ya ada case, kalau lu punya konten video tutorial yang mana di video tutorial tersebut motionnya itu gak banyak. Jadi misalkan video materi pelajaran atau yang isinya PowerPoint, itu sebenarnya gua saranin lu record di OBS dan encodingnya lu set aja di H265. Karena H265 ini size yang dihasilkan itu lebih kecil. Tapi jangan salah, kualitas output yang dihasilkan juga tetap masih enak dilihat buat mata. Nah, disitulah kenapa gua pikir H265 render langsung dan file original ya, langsung aja upload ke YouTube. Itu gak masalah gua bilang. Ini lebih efisien waktu dan resource ya, karena render juga butuh listrik. Iya. Jadi ya mau gak mau kita harus kejar efisiensi di sini. Nah, case kedua ini adalah buat lo yang punya konten gameplay video atau highlight video ya, yang punya motion banyak ya kan. Dan gua pikir ini bagusnya ya dari pengalaman gua pribadi, setelah lu record, entah lu pakai H264 atau H265, tentunya lu harus masukin lagi ke Adobe Premiere. Karena di sini lu harus diedit sedikit lagi ya, namanya juga video highlight atau gameplay. Mau gak mau lu harus finishing sedikit lagi, dipoles sedikit lagi videonya, terus baru lu render di Adobe Premiere tergantung dengan eh, ske case ini ya, skenario dari video lu targetnya gimana. Jadi misalkan untuk mobile ya pastinya software editingnya ada ini juga ada template-nya juga, ada presetnya juga. Jadi tergantung dari sana juga. Baru finishingnya gua saranin tetap pakai handbrake. Jadi handbrake ini finishing atau final ya, render terakhirnya lu pakai di handbrake. Karena yang gua notice di sini, yang gua sadari di sini, walaupun render dari Premiere ini udah bagus dari sisi kualitas, tapi ketika lu ngejar paket hemat dan iya faktanya di sini target pasar lu gua asumsikan bukan orang luar ya. Kalau orang luar lu bisa habis dari Premiere, lu gak apa-apain lagi, lu upload ke YouTube gak masalah. Karena inet mereka itu kenceng. Tapi kalau target pasar lu orang Indo, mau gak mau lu harus kompromi dengan ukuran. Lu harus kejar kualitas yang oke aja lah, tapi dengan size yang cukup kecil karena di sini orang Indo itu internetnya ampas. Belak-belakan aja kayak gitu. Ini bukan gua bias atau jelek-jelekin negara sendiri, tapi memang faktanya begitu. Kalian bisa lihat sendiri di internet, kita ranking berapa, kita gak masuk setengah dari dunia dengan internet tercepat. Kita bukan di median tengahnya, tapi kita ada di kasta bawahnya. Kita orang rendahan. Ya, faktanya begitu. Jadi mau gak mau kalau target lu orang Indo, ya lu harus kompres lagi videonya. Lu harus kecilin lagi size videonya. Supaya ya penontonnya gak lari karena video lu terlalu berat, terlalu makan kuota sama dia. Karena internet di Indo juga gua bilang masih bisa dibilang mahal ya dibanding sama tempat lain. Dan di sini dari Premiere sebenarnya gua udah tes ya. Udah tes presetnya di sini, ekspor media ya kan.
gua udah mainin bitrate ya. Jadi kalau kalian mau mau ngecilin size dari videonya, ini lu bisa mainin dari target bitrate-nya. Tapi gua saranin ya jangan bawah-bawah amat ya. Jadi minimal di 10 MB lah kalau dari ininya, dari Premiere-nya. Ntar kalau mau ngecilin lagi, lu bisa mainin di Handbrake. Ini kalau gua pribadi, Handbrake, gua asumsi lu punya VGA discrete dan biasanya ada preset buat hardware. Nah, disinilah lu bisa mainin kompres lagi, size-nya lebih kecil lagi. Karena render dari hardware di Handbrake itu punya output yang memang kalau dari size, ya ini gak bakal beda jauh dari rendernya si Premiere. Tapi, ada tapinya di sini. Output yang dihasilin dari Handbrake ini biasanya lebih bagus dari Premiere. Kalau kita bicara tentang pahe, size yang kecil dengan output yang bukan lebih bagus sih, yang masih bisa diterima. Jadi kalau dari Premiere, ini kalau di bawah bitrate-nya dibandingin dengan render dari Handbrake dengan bitrate yang sama, tapi dengan preset hardware itu masih bagus outputnya yang dari Handbrake. Jadi itu yang gua bisa bilang. Mungkin ini doang ya yang bisa gua bahas di sini. Jadi mungkin ini bisa jadi referensi buat lo. See you next time.